Selamat pagi Amang dan Inang, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, berkatilah kami dalam perenungan ini. Amin. Firman Tuhan diambil dari Obadya 1 ayat 3. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau, ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Amang dan Inang sekalian, keangkuhan itu bisa merendahkan diri kita. Keangkuhan itu merupakan produk dosa. Sebagaimana kita adalah manusia yang berdosa, maka keangkuhan itu lahir dari dosa itu sendiri. Maka tidak heran ketika kita manusia ini dekat sekali dengan sifat-sifat yang demikian. Kita meninggikan diri kita, kita merasa lebih hebat daripada orang lain, bahkan kita sampai menganggap Allah itu tidak lebih berkuasa dalam diri kita. Keangkuhan pertama sekali dilakukan oleh manusia di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa. Mereka melihat, tergoda dengan ungkapan bahwa jika mereka memakan buah terlarang, mereka akan sama dengan Allah. Mereka menunjukkan sesuatu bahwa kehidupannya bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri. Ini satu bentuk keangkuhan yang akhirnya merusak selama-lamanya citra diri manusia di hadapan Allah. Demikian juga pada saat Menara Babel didirikan, mereka melihat bahwa mereka bisa menguasai dunia ini. Maka mereka menciptakan Menara Babel yang sampai sekarang tidak selesai. Amang dan Inang, keangkuhan adalah hal yang paling ditentang oleh firman Tuhan selain cinta akan uang. Karena dengan keangkuhan itu kita merendahkan otoritas kuasa Allah. Kita meniadakannya. Dalam kisah Alkitab juga kita melihat ada satu tokoh penting yang karena keangkuhannya dia tidak bisa hidup di dalam Tuhan hingga kematiannya, yaitu Raja Saul. Bahkan dia merusak dirinya dan menganggap semuanya lawannya. Dia sendiri yang merusak dirinya. Anak-anaknya dianggap sebagai lawan, orang-orang kepercayaannya sebagai lawan. Akibatnya dia sangat khawatir, dia takut, dia tidak percaya sama siapapun. Itu akibat dari keangkuhannya, merasa dirinya hebat. Memang pada saat itu Raja Daud penggantinya juga mengalami itu. Raja Daud juga merasakan itu, tapi dia segera bertobat. Dan dia bisa melihat bahwa ternyata tanpa Tuhan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana caranya kita supaya jauh dari keangkuhan? Kita perlu merendahkan hati kita, Amang dan Inang. Merendahkan hati bukan berarti kita merasa tidak cakap terhadap ini di hadapan orang-orang. Kita mengatakan, oh saya tidak bisa, saya hanya mampu seperti ini. Bukan itu makna merendahkan hati. C.S. Lewis, seorang apologet Kristen, mengatakan merendahkan hati berarti kita meniadakan diri kita di hadapan sesama, di depan kepentingan umum. Maka yang lebih utama adalah bagaimana kepentingan umum dilakukan, bagaimana kepentingan bersama dilakukan, bukan tentang diri kita. Disinilah Amang dan Inang, kalau kita perhatikan hebatnya bangsa kita, bangsa Indonesia, ada istilah musyawarah untuk mufakat. Di situ cara kunci kita untuk jauh dari keangkuhan, bahwa kita melihat kepentingan umum itu lebih baik daripada kepentingan diri kita sendiri. Amang dan Inang, marilah kita terus untuk sungguh-sungguh melakukan kerendahan hati itu. Dan di hadapan Allah kita melakukan kerendahan diri. Kita mengosongkan diri kita, biarkan Allah yang memimpin kita.
Akhir kata, dengan menjauhi keangkuhan, maka kita menemukan ketenangan, damai, dan sukacita dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami dapat setia kepada Tuhan sepanjang hidup ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.